Halo pemirsa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurullah, wa syukur bi ni'matil iman wal islam wal ihsan was sabar wat tauhid wat taqwa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hari ini hari Selasa 16 Januari 2024 atau bersamaan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah. Kita sudah masuk di pekan pertama bulan Rajab 1445 Hijriah. Tandanya dikit lagi hari Isra Mi'raj itu sudah mendekat. Itu adalah sebuah hari dan momen yang bersejarah di mana kita menerima perintah dari Allah, perintah penundukan sebagai representasi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Rajab nanti. Tapi bukan itu yang mau saya bahas pada malam hari ini, biar itu nanti pada lain waktu kita bahas tentang perintah yang dimaksudkan adalah perintah sholat ya. Nah, bagaimana nanti kita cara mengenal sholat ya, memahami apa itu sholat, mengerti apa itu sholat ya, mengenal sholat itu apa ya, artinya, definisinya ya, ma'rifatus sholat itu nanti ya kita akan bahas. Saya pun juga ilmunya belum ada. Nah sekarang saya mau berbagi, berbagi dan sekaligus mengajak nih pada diri saya dan teman-teman dan para pemirsa khususnya ya, kita harus tahu dulu. Ketika kemarin saya membahas tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, lalu kemudian cara-cara mengenal Allah, lalu kemudian tahapan-tahapan dalam mengenal Allah ya. Tahapan-tahapan dalam mengenal Allah itu sama seperti tahapan-tahapan kita ketika mengenali orang lain. Kalau kita, mayoritas dari kita, percaya dengan saya, termasuk saya juga, ini masih hanya sekedar tahu siapa itu yang namanya Allah. Ketika ditanya, Allah itu siapa? Allah adalah Tuhan. Allah adalah sesembahan. Tuhannya orang Islam. Sesembahannya orang Islam. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha esa, gitu kan? Itu kalau hanya sekedar tahu. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam tahap mengenal Allah, ma'rifatullah, pasti ketika ditanya Allah itu siapa, jawabannya pasti lebih dari itu. Tetapi ketika masuk lagi ke dalam tahapan yang paling ultimate, tahapan yang paling tinggi, tahapan yang paling utama, mengenal Allah dengan lebih dekat. Kalau bahasa Inggrisnya up close and personal. Ma'rifatullah ma'a taqarrub ilallah. Atau ma'rifatullah ma'a taqarrubullah. Mengenal Allah dengan lebih dekat. Mengenal Allah dengan mendekatinya. Mengenal Allah dengan mendekati Allah, ya. Atau mengenal Allah lebih dekat. Ketika ditanya Allah itu siapa, jawabannya pasti akan lebih dari sekedar Tuhan semesta alam. Tuhannya orang Islam, sesembahannya orang Islam, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta manusia, Tuhan pencipta makhluk hidup, Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha kuasa. Pasti jawabannya akan lebih dari itu kalau kita sudah mengenal dekat Allah itu siapa. Percayalah. Ya.
Tapi untuk mencapai ke sana ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya, ada proses-prosesnya. Ada perjalanan yang harus kita lalui untuk bisa mengenal Allah dengan lebih dekat. Ada banyak perjalanannya, ada banyak tahapannya. Ya. Makanya saya mengajak pada diri saya dan juga Anda para pemirsa. Yuk kita sama-sama belajar. Belajar mengenal Allah lebih dekat. Ma'rifatullah ma'ataqarrub ilallah. Ma'rifatullah ma'ataqarrubullah. Mengenal Allah dengan mendekatinya. Mengenal Allah dengan mendekat kepada Allah. Ya. Atau mengenal Allah secara lebih dekat. Ya. Cara-caranya sebagaimana yang saya sampaikan kemarin. Ada dua cara. Tapi saya pikir kalau untuk mengenal Allah lebih dekat, maka satu-satunya cara adalah dengan ilmu. Beragama bil khusus berislam tanpa ilmu itu ibarat sayur tanpa garam. Ya. Hambar. Ya. Ibaratkan kalau orang Indonesia makan gak pakai sambal, itu rasanya kurang gitu. Bagi yang suka sambal tadi ya. Ibaratkan kalau dengar musik dangdut gak goyang-goyang, gak joget-joget gitu ya, itu rasanya kayak hambar gitu. Nah itulah kalau beragama bil khusus berislam tanpa ilmu, itu ya seperti itu analoginya, hambar. Ad-dinuhu wal islamu ma'al ilmi. Beragama khususnya berislam tuh harus dengan ilmu. Tidak hanya dengan akal, tapi juga dengan ilmu. Sebab kalau kita berilmu, insya Allah kita akan lebih mudah memahami dan mengenal Islam itu apa. Dan lebih mudah juga untuk mengenal siapa itu yang namanya Allah. Mengerti Allah itu apa. Kita saja untuk mengenal orang aja itu perlu ilmu. Mengenal orang dan mengenal orang lebih dekat itu juga ada ilmunya. Membangun relasi, membangun komunikasi, membangun hubungan, membangun chemistry dengan orang lain, membangun kepercayaan, itu juga ada ilmunya. Nah ini kita membangun chemistry dengan Allah. Ma'rifatullah itu membangun chemistry dengan Allah. Membangun kepercayaan kita kepada Allah. Membangun relasi kita kepada Allah. Dengan Allah maksudnya. Membangun sebuah kepercayaan dengan Allah, kepada Allah. Membangun sebuah chemistry dengan Allah. Ini pun juga ada ilmunya. Ya. Makanya ikutlah kajian-kajian, majelis-majelis ilmu yang mengkaji tentang ma'rifatullah. Dengan mengkaji tentang mengenal Allah. Bil khusus yang mengenal Allah secara lebih dekat. Ma'rifatullah ma'ataqarrub ilallah. Mengenal Allah dengan mendekati Allah. Mengenal Allah dengan lebih dekat dengan Allah. Ma'rifatullah ma'ataqarrub ilallah. Ma'atuqarribullah. Karena barang siapa dia mengenal Allah dengan lebih dekat, ya, terus kita hubungannya dengan Allah dan kita kenal dekat banget dengan Allah, kita jadi mengerti Allah itu siapa. Kita jadi lebih paham Allah itu siapa. Dan kita pun gak akan berdoa sampai menantang, apalagi memaksa Allah untuk mengkabul doa kita. Sesuai dengan waktu yang udah kita tentuin. Karena kita tahu Allah itu siapa. Kita paham Allah itu siapa. Kita dekat Allah itu siapa.
Dan akan lebih mudah bagi kita memahami apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Dan lebih mudah memahami apa isyarat-isyarat dari Allah untuk kita. Apa tanda-tanda Allah untuk kita. Apa kuasa Allah untuk kita. Apa kebesaran Allah untuk kita. Apa keadilan Allah untuk kita. Apa kebaikan Allah kepada kita. Ajaran kasih dari Allah itu seperti apa? Ajaran rasa sayang dari Allah itu. Rasa sayang itu bagaimana kita rasakannya dari Allah. Kalau kita kenal dekat dengan Allah, itu pasti semua akan tahu, paham gitu. Allah itu siapa. Dan yang tadi udah saya bilang. Dan dengan kita mengenal dekat Allah, kita kenal dekat dengan Allah, ya. Insya Allah hidup kita jauh lebih tenang, jauh lebih nikmat, jauh lebih stress free, ya, jauh lebih anxious free, tidak khawatir, tidak stres, dan tidak juga merasa tertekan. Kenapa? Karena kita dekat dengan yang punya kehidupan. Siapa? Allah. Kita dekat dengan yang punya kita. Siapa? Allah. Kita dekat kepada yang sudah memberikan semua ini kepada kita. Siapa? Allah. Jadi kita hidup tuh gak frustasi. Kenapa? Karena kita berpegang erat banget kepada Allah. Kalau kita kenal dekat dengan Allah. Kalau kita sudah kenal dekat dengan Allah, maka kita pasti gak akan mau jauh-jauh dari Allah. Percayalah. Dan ketika kita kenal dekat dengan Allah, kita mengenal Allah dengan lebih dekat. Mengenal Allah dengan cara mendekati Allah. Dan kita mendekat pada Allah. Kita terus dekat. Bahkan tidak berjarak kita dengan Allah, ya. Dengan kuasa, dengan ketentuan Allah, Allah pun pasti akan mudah mengkabul doa kita. Walau tidak dalam artian dalam sekejap, enggak. Kita akan ngerti, oh, Allah pasti kabul doa kita, tapi tidak dalam hitungan ukuran waktu manusia. Sebab Allah akan mengkabul doa kita itu secara bertahap, secara berangsur-angsur, secara dicicil. Terkecuali bagi orang-orang yang Allah pilih, ya Allah lantik terutama sebagai wali, dan orang-orang yang Allah pilih, dan orang-orang yang pasti lurus dia kepada Allah, gak mencang-mencong, gak belok-belok. Dia sudah deket banget, sedekat-dekatnya kepada Allah gitu ya. Apapun doanya Allah langsung kabul. Langsung dikasih sama Allah. Saat itu juga. Detik itu juga. Hari itu juga. Jam itu juga. Menit itu juga. Hari itu juga. Minggu, saat bulan itu juga. Tahun itu juga. Allah langsung kabul. Gitu. Kalau kita mau mengenal dekat Allah. Kalau kita dekat dengan Allah. Gitu loh. Tidak berjarak kita dengan Allah. Pasti Allah kita memohon apa, Allah pasti kabul. Ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepada Allah, niscaya akan Allah kabulkan. Tetapi ada beberapa golongan yang doanya akan terkabul oleh Allah. Yang pertama adalah golongan yang kita bahas ini. Orang yang dekat banget dengan Allah, doanya tuh pasti terkabul. Ma'rifatullah ma'ataqarrub ilallah, itu pasti doa itu akan cepat dikabul oleh Allah kalau Allah menghendaki. Tapi kalau orang yang sekedar tahu Allah itu siapa, orang yang cuma sekedar kenal biasa aja sama Allah gitu, kenal tapi nggak dekat dengan Allah, ya doanya akan dikabul bertahap. Bahkan ada potensi tertolak doa itu. Tapi bukan berarti tertolak karena alasan apa. Enggak. Pasti Allah akan ganti di akhirat.
dengan yang 1 triliun kali lebih baik. Tetapi ketika orang itu sudah kenal dekat dengan Allah, mau dikabul atau tidak doa itu, maksudnya mau dikabul di dunia atau dikabul di akhirat, Allah tuh pasti akan kabulkan doa itu dalam sekejap. Ya, mau itu di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Karena orang itu dekat dengan Allah. Nyaris tidak mencang-mencong, lurus aja nih dengan Allah nih, lurus terus, lurus pada Allah, tidak mencang-mencong, dan dia pegang erat itu. Niscaya kalau orang sudah kenal dekat dengan Allah, dia tidak akan berani menyandang status sebagai makhluk yang mencintai dunia atau hubbud dunia. Yakin dia tidak akan mudah untuk menjadi orang yang hubbud dunia atau cinta dunia. Dia tidak akan menjadi orang yang terserang penyakit al-wahn, yaitu cinta dunia tapi takut mati. Nah, gimana itu? Sudah cinta dunia tapi takut mati. Nah, tapi kepengen masuk surga. Nah, gimana tuh? Nah, kalau kita kenal dekat dengan Allah, insya Allah kita mudah masuk surga. Langsung begitu lewat jembatan Shiratal Mustaqim, dikasihkan fast track. Ya, fast track. Langsung masuk surga. Kenapa? Allah tahu, Allah kenal, dekat. Ini hambanya ini adalah orang yang hamba yang dekat sekali denganku, kata Allah tuh nanti di yaumul qiyamah, yaumul mahsyar nanti. Sudah, kamu masuklah sana ke surga. Allah pasti akan ngomong seperti itu. Kalau kita mau mendekat kepada Allah tapinya ya, gitu. Tahapan-tahapannya banyak. Tahapan-tahapan menuju ma'rifatullah ma'ataqarrub ilallah. Tujuan akhirnya adalah ke tahapan keberislaman yang paling tinggi, takwa. Kalau kita mengenal Allah dengan lebih dekat, insya Allah akan tumbuh dalam diri kita ini rasa takut kepada Allah. Rasa takut itu direpresentasikan dengan bahwa kita ini hidup di dunia ini tidak pernah luput dari pengawasan Allah. Tidak pernah luput dari penglihatan Allah. Tidak pernah luput dari pemantauan Allah. Kenapa? Allah Maha melihat. Apa gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita, tindakan kita, aksi kita akan terlihat semua oleh Allah. Apa omongan kita juga akan dilihat, bahkan didengar oleh Allah. Jadi dalam hidup itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita aware Allah tuh hadir di hidup kita, ada di mana-mana. Kalau kita mau mengenal Allah dengan lebih dekat, dan akan timbul dalam hati kita ini rasa cinta kepada Allah, rasa ingin terus mencintai Allah, rasa ingin terus menundukkan diri kita kepada Allah. Tusajidu ilallah, sujudan ilallah, ya, bersujud kepada Allah. Di dalam hati kita juga akan tertanam perasaan bukan hanya takut, tapi juga merasa diawasi, merasa dipantau, dan akan timbul juga perasaan untuk OTW menuju kepada takwa. Bukan lagi masih level Islam, iman, ihsan, sabar, tauhid, tapi sudah melewati sabar dan tauhid menuju kepada ketakwaan. Kalau kita mau mengenal dekat dengan Allah, pasti Allah akan kasih kemudahan kita untuk jalan menuju ketakwaan. Pasti Allah kasih kemudahan untuk kita menuju orang yang bertakwa pada Allah. Akan timbul rasa takut kita kepada Allah, sehingga menjadi yakin kita kepada Allah, yakin kita diawasi, yakin kita dipantau, yakin kita didengar dan dilihat dan disimak oleh Allah. Dan yakin Allah itu akan memberikan apa yang kita mahukan, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan dengan kuasanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yuk, makanya pesan saya, cari guru, ya. Kita
kita mengenal Allah dengan lebih dekat, ma'rifatullah ma taqarrub ilallah, itu juga harus pakai ilmu. Maka ikut-ikutlah majelis-majelis pengajian, majelis-majelis ilmu tentang ma'rifatullah dan taqarrub ilallah. Tapi kita juga perlu guru yang sanad keilmuannya bersambung kepada kitab-kitab yang berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, yang berkaitan dengan taqarrub ilallah, mendekati Allah, dekat kepada Allah, dekat dengan Allah, taqarribu ma'allah, taqarrubullah, ya, mendekat kita kepada Allah. Cari itu guru yang sanad keilmuannya ke kitab ma'rifat, ke kitab-kitab tentang yang pengarang kitab ma'rifatullah atau taqarrub ilallah. Karena pasti sanadnya itu akan bersambung terus sampai ke Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan itu. Harus jelas sanadnya. Kalau tidak jelas ya bodong nanti. Sama halnya ketika kita hendak belajar tauhid. Kitab tauhid dikarang oleh Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Kalau kita mau belajar tauhid, maka kita cari guru. Bukan hanya sekedar datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim, ke pengajian yang membahas tentang tauhid. Tetapi cari guru. Cari guru yang sanad keilmuannya bersambung kepada kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, Imam Abu Mansur Al-Maturidi sang pengarang kitab tauhid. Dicari guru, siapa gurunya yang sanadnya bersambung kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi kalau kita mau belajar tauhid. Karena kitab tauhid dikarang oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dicari tuh guru siapa yang sanad keilmuannya jelas bersambung kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi, terus dia tuh sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah. Kita mau belajar tasawuf, yang lebih populer itu kitab Al-Hikam atau tasawuf yang diajarkan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita cari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian tentang tasawuf yang membahas baik itu tentang kitab Al-Hikam maupun tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lalu cari guru yang sanad keilmuannya kepada pengarang kitabul Hikam, guru yang sanad keilmuannya bersambung kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau kita mau belajar tentang tasawuf, terus bersambung sampai Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, terus bersambung sampai sanadnya itu berakhir di Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mengikuti Al-Quranul Karim. Kita mau belajar tentang ma'rifatullah, tentang taqarrub ilallah, cari itu pengajian majelis-majelis ilmu tentang ma'rifatullah dan taqarrub ilallah. Ada banyak kitab-kitabnya. Cari guru yang bisa membimbing kita ma'rifatullah wa taqarrub ilallah, yang sanadnya jelas kepada pengarang berbagai kitab-kitab tentang ma'rifatullah maupun taqarrub ilallah, mengenal Allah ataupun mendekat kepada Allah atau mendekati Allah, dekat dengan Allah, taqarribu ma'allah. Itu ada banyak literasinya, kitab-kitabnya itu. Tinggal cari guru yang bersanad kepada pengarang kitab itu, karena pengarang kitabnya pasti dia bersanad juga berakhir di Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting supaya kita kalau belajar ma'rifatullah itu tidak asal-asalan, tidak bodong gitu. Tidak asal. Semoga bermanfaat. Ya, saya cukupkan sampai di sini, tidak usah panjang-panjang karena saya juga sudah ngantuk, mau istirahat. Ya. Saya cukup dulu, kita jumpa lagi nanti dalam siraman rohani assalam yang berikutnya. Nasrul minallah, fathun qarib, wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih.